Dunia mengenalnya sebagai Iron Man, seorang jenius miliarder yang menyelamatkan dunia. Ada masa ketika nama Robert Downey Jr. hampir dihapus dari Hollywood. Karena runtuh, studio menutup pintu, media menyebutnya aktor paling berisiko di industri film. Dia kehilangan segalanya, uang, reputasi, dan hampir masa depannya. Namun sesuatu terjadi, satu keputusan, satu kesempatan yang hampir tidak ada yang percaya. Pilihan itu bukan hanya mengubah hidup Robert Downey Jr., tapi juga mengubah sejarah perfilman modern. Karena dari titik terendahnya, lahirlah sebuah karakter yang kemudian menghasilkan miliaran dolar. Ini bukan sekedar cerita comeback, ini adalah kisah tentang kejatuhan paling brutal di Hollywood dan kebangkitan yang hampir mustahil. Inilah kisah perjalanan Robert Downey Jr. Di dunia perfilman Hollywood, ada banyak cerita tentang ketenaran, kegagalan, dan kebangkitan. Namun hanya sedikit kisah yang terasa begitu dramatis, begitu panjang, dan begitu tidak masuk akal seperti perjalanan hidup Robert Downey Jr. Hari ini namanya identik dengan satu karakter legendaris, Tony Stark dalam film Iron Man. Dia menjadi wajah utama dari salah satu waralaba film paling sukses dalam sejarah dunia, yaitu Marvel Cinematic Universe. Namun sebelum menjadi simbol kesuksesan global, sebelum namanya menghasilkan miliaran dolar di box office, kehidupan Robert Downey Jr. atau RDJ pernah berada di titik yang sangat gelap. Begitu gelap sehingga banyak orang di industri film percaya karirnya telah berakhir selamanya. Perjalanan itu dimulai jauh sebelum dia mengenakan baju besi Iron Man. Robert Downey Jr. lahir pada 4 April 1965 di New York City, sebuah kota yang sejak lama menjadi pusat seni, teater, dan budaya di Amerika Serikat. Ayahnya, Robert Downey Sr. adalah seorang sutradara film independen yang dikenal dengan karya-karya eksperimentalnya pada era 1960-an dan 1970-an. Dia bukan pembuat film mainstream Hollywood, melainkan bagian dari gerakan sinema alternatif yang sering menantang norma sosial dan politik. Dia juga aktor, penulis naskah, dan sinematografer Amerika Serikat. Salah satu filmnya yang paling terkenal adalah Putney Swope, sebuah satir tajam tentang dunia periklanan Amerika. Film ini menjadi cult klasik. Gaya pembuatan film Robert Downey Sr. jauh dari kehidupan Hollywood yang stabil dan terstruktur. Ibunya, Elsie Ann Downey, adalah seorang aktris yang juga sering muncul dalam film-film sang ayah. Dengan orang tua yang bekerja di industri film independen, Robert kecil tumbuh di lingkungan yang sangat tidak biasa. Rumahnya sering dipenuhi seniman, aktor, dan pembuat film yang datang dan pergi. Percakapan yang menyamakan seringkali bukan tentang kehidupan sehari-hari, melainkan tentang seni, politik, dan eksperimen kreatif. Pada usia yang sangat muda, Robert sudah berada di lokasi syuting. Dia bahkan muncul dalam film ayahnya saat masih berusia 5 tahun. Film tersebut berjudul Pom, dirilis tahun 1970. Dalam film itu, para aktor memainkan karakter yang sebenarnya adalah anjing di sebuah tempat penampungan hewan. Peran Robert kecil mungkin sangat kecil, tapi pengalaman itu menjadi awal dari hubungan panjangnya dengan kamera. Namun di balik dunia seni yang penuh kebebasan itu, ada sisi lain yang jauh lebih gelap. Kehidupan keluarga Downey tidak selalu stabil. Ayahnya memiliki masalah kecanduan obat-obatan, sesuatu yang sayangnya kemudian mempengaruhi kehidupan Robert di masa depan. Dalam berbagai wawancara bertahun-tahun kemudian, RDJ mengatakan dia pertama kali diperkenalkan pada oleh ayahnya sendiri ketika masih sangat muda. Ini bukan cerita yang biasa kita dengar dari seorang aktor terkenal. Sebagai seorang anak yang tumbuh di lingkungan bebas tanpa banyak batasan, RDJ belajar tentang dunia orang dewasa terlalu cepat. Keluarganya sering berpindah tempat tinggal, hubungan antara ayah dan ibunya juga tidak selalu harmonis. Ketika Robert masih remaja, orang tuanya akhirnya bercerai. Dia kemudian tinggal bersama ayahnya untuk beberapa waktu sebelum akhirnya kembali ke New York dan mencoba membangun kehidupannya sendiri. Pada titik inilah dia mulai serius memikirkan karir akting. Pada awal 1980-an,
Eddie G pindah ke Los Angeles, kota yang menjadi pusat industri film Amerika. Dia mulai mengikuti audisi demi audisi. Awalnya peran yang didapatkan tidak besar, namun bakat alaminya sebagai aktor segera terlihat. Salah satu titik awal penting dalam karirnya datang ketika dia bergabung dengan acara televisi terkenal Saturday Night Live pada tahun 1985. Program ini dikenal sebagai tempat lahirnya banyak komedian dan aktor besar Amerika. Namun masa Robert di acara itu tidak berlangsung lama. Musim tersebut dianggap salah satu yang paling lemah dalam sejarah acara tersebut, dan banyak pemainnya tidak kembali di musim berikutnya. Pada pertengahan hingga akhir 1980-an, Robert mulai muncul dalam berbagai film remaja yang populer pada masa itu. Dia membintangi film seperti Less Than Zero, Weird Science. Perannya dalam Less Than Zero sangat menarik perhatian karena dia memerankan seorang pemuda kaya yang kecanduan narkoba. Ironisnya, karakter itu mencerminkan sesuatu yang kemudian terjadi dalam kehidupan nyata Robert sendiri. Memasuki awal 1990-an, Eddie G mulai membuktikan bahwa dia bukan sekadar aktor film remaja. Dia mendapatkan peran yang jauh lebih kompleks dan menantang. Puncaknya datang pada tahun 1992 ketika dia memerankan legenda komedi dunia Charlie Chaplin dalam film biografi Chaplin. Peran ini menuntut transformasi total. Robert tidak hanya meniru gaya berjalan Chaplin yang ikonik, tapi juga belajar memainkan biola dan mempelajari seluruh bahasa tubuh sang komedian legendaris. Penampilannya dipuji secara luas oleh kritikus. Dia bahkan mendapatkan nominasi Academy Award untuk kategori aktor terbaik. Pada saat itu, banyak orang di Hollywood percaya bahwa Eddie G sedang berada di jalur menuju karir legendaris. Dia memiliki bakat luar biasa, karisma alami, dan kemampuan akting yang sangat fleksibel. Namun di balik kesuksesan itu, masalah lama muncul kembali. Sepanjang pertengahan 1990-an, kehidupan Eddie G mulai berubah drastis. Masalah kejatuhan narkoba yang telah menghantuinya sejak masa muda semakin memburuk. Berita tentang penangkapannya mulai muncul di media. Pada tahun 1996, dia ditangkap karena kasus kepemilikan zat terlarang. Insiden ini hanya awal dari serangkaian masalah hukum yang panjang. Beberapa tahun berikutnya dipenuhi dengan rehabilitasi, penangkapan, dan pengadilan. Pada satu titik dia bahkan dijatuhi hukuman penjara dan menghabiskan waktu di fasilitas rehabilitasi wajib. Bagi Hollywood, reputasi adalah segalanya. Studio film mulai menganggap Robert sebagai resiko besar. Asuransi produksi film menjadi sangat mahal jika dia terlibat. Banyak proyek yang akhirnya membatalkan keterlibatannya. Karirnya yang dulu menjanjikan mulai runtuh. Beberapa produser bahkan mengatakan secara terbuka bahwa mereka tidak akan pernah memperkerjakannya lagi. Pada awal 2000-an, Eddie G berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia kehilangan banyak pekerjaan. Hubungan pribadinya juga mengalami banyak tekanan. Pada satu titik dia bahkan kehilangan rumah dan stabilitas finansial. Namun di tengah kekacauan itu, beberapa orang di industri film masih percaya pada bakatnya. Salah satu proyek yang memberinya kesempatan kembali adalah serial televisi Ally McBeal. Penampilannya dalam serial ini sangat kuat, sehingga dia memenangkan Golden Globe Award. Namun masalah hukumnya kembali muncul, dan dia akhirnya harus meninggalkan serial tersebut. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah kesempatan terakhir yang dia sia-siakan. Perubahan besar dalam hidup Eddie G mulai terjadi ketika dia bertemu dengan Susan Downey, seorang produser film. Hubungan mereka memberikan stabilitas yang selama ini tidak pernah dia miliki. Susan memberikan satu syarat yang jelas. Robert harus benar-benar berhenti dari narkoba jika ingin melanjutkan hubungan mereka. Ini bukan proses yang mudah, namun secara perlahan, Robert mulai membangun kembali hidupnya. Dia menjalani rehabilitasi dengan serius. Dia juga mulai mendapatkan peran kecil dalam beberapa film yang membantu memulihkan reputasinya. Film seperti Kiss Kiss Bang Bang menunjukkan pada Hollywood bahwa bakatnya memang luar biasa. Tetapi kesempatan terbesar dalam hidupnya belum datang. Pada pertengahan 2000-an, sebuah studio kecil bernama Marvel Studios sedang mencoba sesuatu yang sangat berisiko. Mereka ingin membuat film tentang karakter komik yang relatif kurang dikenal pada saat itu, Tony Stark. Film tersebut adalah Iron Man. Banyak studio besar sebelumnya menolak proyek ini. Namun sutradara Jon Favreau memiliki ide yang sangat spesifik tentang siapa yang harus memainkan Tony Stark.
Dia menginginkan RDG. Keputusan itu sangat kontroversial. Para eksekutif studio khawatir tentang masa lalu Robert. Namun dia melihat sesuatu yang unik. Menurutnya, kehidupan Robert yang penuh kegagalan dan kebangkitan sangat mirip dengan karakter Tony Stark. Setelah banyak diskusi panjang, studio akhirnya mengambil resiko itu. Film yang mengubah segalanya pada tahun 2008, film Iron Man akhirnya dirilis. Hasilnya melampaui semua ekspektasi. Film ini sukses besar secara kritik maupun box office. Penonton langsung jatuh cinta pada versi Tony Stark yang dimainkan oleh RDG. Dia karismatik, cerdas, dan penuh humor. Performa Robert menjadi pusat dari seluruh film. Lebih dari sekedar sukses finansial, Iron Man memulai sesuatu yang jauh lebih besar. Film ini menjadi fondasi dari Marvel Cinematic Universe, sebuah proyek ambisius yang kemudian berkembang menjadi salah satu waralaba film terbesar dalam sejarah dunia. Dan di tengah semua itu, RDG menjadi wajah utamanya. Dalam beberapa tahun berikutnya, Robert muncul dalam berbagai film Marvel seperti Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Avengers Age of Ultron, Avengers Infinity War, dan film terakhir Avengers Endgame. Peran Tony Stark dalam film tersebut menjadi penutup emosional bagi perjalanan panjang karakter itu. Dan bagi banyak orang, perjalanan Tony Stark seperti cerminan perjalanan hidup RDG sendiri. Seorang pria yang pernah jatuh sangat dalam. Seorang pria yang hampir kehilangan segalanya, namun akhirnya bangkit menjadi legenda. Robert mempunyai film-film yang bagus dan terkenal, diantaranya 2007 Zodiac, 2009 Sherlock Holmes, dan 2011 Sherlock Holmes A Game of Shadow, 2014 The Judge, 2020 Dolittle, 2023 Oppenheimer. Di dunia hiburan yang bergerak cepat seperti Hollywood, ketenaran sering datang dan pergi. Banyak aktor muncul sebagai bintang lalu menghilang tanpa jejak. Namun kisah Robert Downey Jr. tidak pernah mengikuti alur yang biasa. Dia pernah berada di puncak harapan industri film, seorang aktor muda dengan bakat luar biasa yang diprediksi akan menjadi legenda. Namun tak lama kemudian semuanya runtuh. Skandal, penangkapan, kecanduan, satu demi satu pintu Hollywood tertutup. Pada titik tertentu banyak orang percaya karirnya sudah selesai, finish. Tidak ada studio yang ingin mengambil risiko. Tidak ada produser yang ingin mempertaruhkan jutaan dolar pada seorang aktor dengan masa lalu yang begitu bermasalah. Namun sejarah seringkali berubah oleh satu keputusan berani. Ketika Marvel Studios memutuskan untuk mempercayakan karakter Tony Stark kepada RDG, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah taruhan besar, sebuah eksperimen yang bisa saja gagal total. Namun hasilnya justru mengubah industri film selamanya. Dan di tengah semua itu, Robert Downey Jr. berdiri sebagai jantung dari seluruh cerita. Ironisnya, perjalanan karakter Tony Stark di layar terasa sangat mirip dengan perjalanan hidup aktornya sendiri. Seorang jenius yang arogan, seorang pria yang melakukan kesalahan besar, dan akhirnya seseorang yang memilih untuk berubah. Hari ini, Robert Downey Jr. dikenang bukan hanya karena perannya dalam film-film besar. Dia dikenang karena sesuatu yang lebih langka, sebuah kebangkitan dari kegagalan yang hampir menghancurkan segalanya, menuju salah satu comeback paling luar biasa dalam sejarah Hollywood. Karena terkadang kisah paling luar biasa bukanlah tentang mereka yang tak pernah jatuh, melainkan tentang mereka yang jatuh paling dalam dan tetap menemukan jalan untuk bangkit kembali. Dan dalam sejarah perfilman modern, nama Robert Downey Jr. akan selalu menjadi bukti bahwa bahkan dari titik tergelap sekalipun sebuah legenda masih bisa lahir. Sekian kisah kali ini, kita kembali lagi di kisah yang lain. Bye-bye. Ganti. Ganti.